Kembali Market Bus, pemirsa kita akan simak agenda hari ini. Di antaranya adalah dari Amerika Serikat, libur Memorial Day, kemudian dari Malaysia, Festival Panen, dan di Vietnam, YK Vietnam Man on Man dan juga Year on Year. Kemudian di Eropa juga ada pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa. Kemudian di Jerman ada IHK Jerman secara month on month dan juga year on year. Dari emiten ada sejumlah RUPS seperti MARK atau MARK, kemudian ada SBMA. Dari emiten juga ada kum dividen seperti dari Fish atau FISH, Kalbe Pharma, PZZA. Ini adalah sejumlah agenda yang bisa Anda cermati untuk perdagangan hari ini. Dan langsung saja pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Bapak William Suryawijaya, CEO dari PT Yugen Bertumbuh Sekuritas. Selamat pagi Pak William. Selamat pagi, Mbak Buska. Ya, apa kabar Pak William? Baik, selamat pagi juga, Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus, Pak William. Dari penguatan IHSG di akhir pekan lalu yang tembus ke level 7.000, seperti apa peluang yang bisa dimanfaatkan di perdagangan awal pekan hari ini, Pak William? Ya, kalau kita melihat kondisi market kita lihat memang sebenarnya bisa dibilang cukup konsolidatif dalam ini. Terus kita juga lihat di pekan kemarin sempat pekan pendek, pekan ini juga pekan yang cukup pendek. Di IHSG sendiri kita lihat secara year to date capital inflow bisa dibilang sudah cukup lumayan ya di atas. Nah, itu menunjukkan sebenarnya minat investor terhadap pasar modal masih cukup tinggi. Dan kalau kita melihat IHSG kembali bisa menapak di kepala 7, memang kondisi saat ini banyak sekali didorong, salah satu tadi sempat disebutkan oleh bisa bahwa kondisinya sekarang ini lagi musim dividen ya. Betul. Jadi di mana IHSG saat ini memang salah satu berarti ada saham-saham yang mengalami kenaikan karena banyak yang akan dividen. Lihat seperti itu. Ditambah lagi salah satu faktor yang cukup membantu adalah dari beberapa rilis data perekonomian kita lihat perekonomiannya cukup stabil dan kondisi saat ini situasi juga kita lihat kembali hampir kembali seperti itu. Oke, Pak William, suaranya agak putus-putus tapi semoga kedepannya ini bisa jelas gitu ya. Berapa sih resisten target dari IHSG selanjutnya pasca IHSG yang sempat rontok gitu ya, kembali lagi ke posisi psikologis 7 ribuan? Sebenarnya kalau kita melihat posisi rentang hari ini, IHSG sedang menguji resisten di 7071. Maaf, di posisi berapa Pak? 7071 resistennya. 7071, baik. Ya, sedangkan untuk support saat ini masih di 6.944. Jadi sepertinya rentang yang akan dilalui oleh IHSG hari ini di antara level tersebut. Baik. Berbicara seputar dividen ya Wiki ya, akan ada pembagian dividen dari yang terbaru informasinya adalah Telkom. Pasca RUPS pekan kemarin gitu ya, dengan jumlah 14,86 triliun, memang tidak semua dari laba bersih 2021 Pak, atau sekitar 149,97 per saham. Sebagiannya lagi ini akan ditahan. Semenarik apa Anda melihat dividen Telkom ini? Kalau tadi Pak William bilang bahwa pembagian dividen juga layak dicermati. Ya, kalau kita melihat Telkom ya, Telkom sendiri memang sebelum pembagian dividen kemarin ini sudah mulai direspon cukup positif, walaupun sebenarnya pada tanggal kita lihat Telkom itu mengalami penurunan mulai tanggal 28 April hingga kemarin tanggal 25 Mei dan kemudian sebelum akhir pekan kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saya rasa respon masyarakat untuk investasi di saham Telkom ini minatnya masih cukup besar. Ditambah lagi dengan adanya dekat dividen itu cukup menumbuhkan animo daripada masyarakat atau investor itu sendiri untuk saham Telkom. Apalagi kita lihat kebutuhan akan telekomunikasi masih cukup tinggi, apalagi sekarang ini semuanya juga banyak yang aktivitas dilakukan secara daring seperti yang kita lakukan sekarang.
Ini tentunya juga sangat membutuhkan jaringan internet, salah satunya di jaringan internet ada Telkom, apalagi cakupan Telkom juga cukup luas. Baik, Saya rasa artinya, seperti itu. ya secara sentimen untuk Telkom sendiri selain memang proyeksi dari kebutuhan masyarakat akan sektor telekomunikasi yang masih bertumbuh baik begitu dan juga ada dividen yang kemudian akan dibagikan. Artinya ini termasuk saham yang Anda rekomendasikan secara kuat, Pak William? Telkom kalau kita melihat secara jangka pendek, sebenarnya masih cukup menarik. Jangka menengah pendek, menengah panjang. Namun kalau kita bicara mungkin lebih ke arah trading ya, masih investasi instan kalau saya sebut, jadi jangka benar-benar pendek. Kecuali terutama untuk hari ini, kemungkinan kenaikannya juga sudah lebih terbatas karena sebelumnya sudah mengalami lonjakan atau kenaikan yang cukup signifikan. Ya, karena Jumat lalu naik 2,38% ke 4.300 per saham. Kalau tidak untuk jangka pendek, karena Anda katakan sudah terbatas, secara teknikal ini lebih menarik, bisa juga nggak untuk jangka menengah mungkin Pak William? Justru untuk jangka menengah, jangka panjang, Telkom masih cukup menarik. Karena kita lihat, balik lagi kita mesti melihat bahwa jika kita investasi, kita lihat bahwa apakah perusahaan ini memiliki prospek atau tidak. Dan kita lihat Telkom ini prospeknya masih cukup bagus, apalagi ditambah dengan sekarang kondisi kebutuhan akan internet itu bisa dibilang salah satu kebutuhan seperti kalau kita ke sektor consumer ya. Jadi benar-benar bisa hampir seperti kebutuhan pokok di mana setiap hari orang sangat membutuhkan internet. Kita bisa lihat juga seperti dari data orang on screen penggunaan gadget dari hari ke hari, setiap kita lihat dari tahun ke tahun juga cukup meningkat. Baik, ya satu hal yang menarik di emiten di sektor telekomunikasi, Excel kemarin menggelar RUPS luar biasa begitu, tapi kemudian pemegang saham tidak merekomendasikan ataupun tidak menginginkan Excel mengakuisisi Linknet. Sebagian dari pemegang saham. Nah, analisa Anda mengenai gesture ini seperti apa, Pak William? Kalau melihat kondisi sektor telekomunikasi, kita lihat Telkom, kita lihat XL, kita lihat juga Indosat, dan kebetulan ini yang mau dibahas adalah XL. Kondisi daripada setuju atau tidak salah satu atau suatu corporate action, sepertinya itu wajar-wajar saja. Jadi di mana pro kontra jika akan ada satu aksi korporasi itu akan menjadi istilahnya menjadi satu tindakan yang sangat wajar. Kita lihat seperti dulu waktu Excel sendiri mau mengakuisisi Axis. Nah itu juga pasti di dalamnya ada. Jadi saya rasa dengan kondisi sekarang ini yang lebih dibutuhkan adalah titik temu di mana biasanya kan mereka akan lihat seperti apakah dari dominan yang setuju atau tidak, apakah ini bagus atau tidak, dan kedepannya apakah ini memang benar-benar akan memberikan suatu kinerja yang cukup bagus dalam Excel itu. Pak William, kalau kita lihat ya sebenarnya LINK atau saham Linknet ini TBK, kinerjanya cukup menarik secara teknikal. Dari year to date naik 15,25%, satu pekan juga masih naik 3,6%. Lebih menarik XCL-nya atau mencermati LINK-nya seiring dengan sentimen dari XCL yang akan mengakuisisi sebagian dari LINK ini, Pak? Sebenarnya kalau untuk sahamnya ya lebih menarik XCL-nya. Kita lihat secara teknikal. Tapi kalau kita lihat secara fundamental mungkin akan terlihat sama-sama menarik keduanya. Hanya saja mungkin kalau untuk investor mungkin yang perlu dicermati atau dipahami adalah apakah saham tersebut likuiditasnya cukup. Jadi menarik atau tidak itu jika kita beli ternyata naik tapi likuiditasnya tidak terlalu besar, itu akan menjadi satu PR di investor mungkin saat mereka mencoba. Jadi apa rekomendasi untuk XCL, Pak William? Untuk XL seperti Telkom, cuman XL mungkin lebih ke arah jangka pendek ke menengah ya. Jadi itu akan menarik.
Oke, secara jangka Seperti pendek saat-saat. boleh dicermati dengan posisi-posisi seperti apa? Kalau XL sendiri saya melihat posisi XL saat ini kita lihat mungkin support terlihat di angka 2.550 Hmm. dengan target resisten cukup besar nih di 2.980. Oke. 2.980. Jadi sebenarnya masih ada rentang yang cukup menarik di sana untuk XCL ya. Tapi berbicara antara Telkom dan XCL, Anda lebih tertarik di Telkom. Jangka Ya, pendek. karena untuk Telkom XCL. secara coverage area juga lebih besar. Namun jika untuk melihat gain mungkin kondisi XL akan lebih mudah naik ya. Oke. Baik, oke. Mungkin ini pemirsa dari IDX Channel sudah tidak sabar untuk menyimak saham-saham yang Anda rekomendasikan. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda berikut ya Pak William dan bisa tetap bersama kami usai jeda, kami akan segera kembali.